Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ketemu lagi bersama kita di Rumah Sakit Puri Cinere dalam acara Instagram Live. Kali ini kita akan bicarakan topik yang sangat bagus sekali, sangat menarik. Kembali bersama saya di sini dengan Dokter Iren. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai aja sambil nemenin hari Jumat kita di siang hari ini bersama seorang psikolog remaja. Tentu saja sesuai dengan topiknya adalah kita berbicara tentang gimana sih caranya ngobrol yang enak, yang santai sama para remaja, dimana mungkin banyak permasalahan bagi para smart parents atau para teman-teman Instagram Puri Cinere dimanapun berada, sangat sulit nih ngobrol bisa nyambung, bisa terbuka sama para teenagers yang ada saat ini. Oke, sebelum kita ketemu dan menyapa narasumber kita, sedikit saya cerita dikit permasalahan sekitar remaja. Seperti kita tahu, remaja, teenagers usianya belasan, di mana pada keadaan itu sering terjadi konflik, baik dalam dirinya maupun yang berhubungan dengan lingkungannya. Bahkan sejak tahun sekitar saya baca sebuah buku, tahun 1904, seorang psikolog remaja dari Amerika mengatakan bahwa remaja itu adalah pribadi yang penuh konflik. Istilahnya storm dan stres. Dia gampang stres dan gampang bergejolak. Sedangkan data Indonesia di tahun 2018, banyak terjadi permasalahan pada remaja yang sayang sekali akhirnya karena kesulitan untuk berkomunikasi, untuk bercerita, terjadi tend to suicide atau percobaan kasus bunuh diri pada rentang usia 15-24 tahun. Yang paling banyak seperti para smart parents atau teman-teman ketahui, sekarang mulai banyak perundungan, kasus bullying, atau minder di sekolahan, akademisi, dan lain sebagainya. Oke, untuk selanjutnya saya akan sapa dan undang narasumber kita, seorang psikolog yang lebih akrab dipanggil dengan Mbak Ika, yang tentu saja beliau ada di Rumah Sakit Puri Cinere untuk para smart parents. Dan kalau mau nanya lebih dalam atau mau konsultasi lebih dalam bisa ketemu beliau nanti, tentu saja. Mari kita sapa beliau. Kita tunggu dulu sebentar. Mungkin banyak dari teman-teman para pemirsa Instagram Live yang punya keponakan, punya adik, punya anak di usia teenagers, itu banyak sekali yang sering sekali tidak mau terbuka atau sulit untuk menceritakan bahwa sebenarnya mereka tidak baik-baik saja atau ada masalah. Karena itu tadi kasus bullying sering sekali menimbulkan depresi. Oke, kita udah ketemu nih sama narasumber Siang kita dok, yang tidak asing lagi. Halo siang, Mbak Ika. Selamat siang. Apa kabar? baik dok, alhamdulillah Sehat ya, insya Allah ya. sehat, insya Allah. Oke, teman-teman semua, kita udah kedatangan narasumber nih. Nanti teman-teman sambil saya ngobrol, kita cerita gimana sih tips-tips yang enak supaya teenager tuh kalau ngobrol asik. Asik dalam arti dia bisa terbuka, dia bisa lepas menceritakan apa yang dia rasakan, baik enak maupun gak enaknya. Nanti bisa langsung tanya di sela-sela kita ngobrol, bisa langsung ke kolom chat. Nanti kita, insya Allah akan kita jawab satu persatu. Iya Mbak Ika, jadi Yes. sekarang kita mau ngobrol masalah teenager. Teenager itu Mm-mm. usia-usia rentan yang ada yang bilang labil, ada yang bilang
over stress, storm dan stres, penuh konflik, apa dan lain sebagainya. Nah, menurut Mbak Ika sendiri gimana nih, teenager? Sebenarnya ada kalau dari sisi psikolog, Mbak Ika, ada rentang usia Mm-mm. nggak sih remaja, teenager itu usianya rata-rata berapa? Kalau dari teori bilang sih remaja itu berarti ada di umur-umur pada saat dia sudah puberti ya, di Ya, menjelang puberti itu. Jadi sekitar umur-umur batasnya sampai 18-an, oke. 18-an, tetapi mulai depannya nih Ya, kira-kira ketika mereka lulus-lulus SD ya. Jadi masuk oh ya, SMP sampai tamat ya, SMA tuh rata-rata di situ gitu. Gampangnya gitulah buat ngelihatnya. ya, 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 ya. Walaupun dengan perkembangan zaman sekarang kayaknya anak-anak cenderung cepat banget ya, lepas Oh dari ya, anak-anak menuju ke remaja gitu kan remaja. ya, gitu. Tapi Oke. intinya kayak gitu. Ya, ya, baik, baik, baik. eh Gimana sih Mbak Ika? Banyak tuh yang dikeluhkan. Bahkan saya beberapa hari lalu tuh punya Mm-mm, pasien mm-mm, remaja umurnya 18 mm-mm. tahun. Oke. Akhirnya saya arahkan juga untuk ketemu psikolog gitu. Dia stres gitu. Dia Mm-mm. cerita sama mamahnya, tapi nampaknya nggak plong gitu ceritanya. Ada yang belum terungkapkan gitu. Nah, Iya. kira-kira tuh tips-tips apa sih enaknya kita mulainya mungkin ada clue-nya tuh atau keyword-nya membukanya tuh dengan kata-kata tertentu atau kalimat tertentu supaya mereka tuh mau bebas, mau enak aja gitu ngobrolnya. Oke, sebetulnya betul kalau tadi dibilang benar nggak sih remaja tuh banyak masalah, banyak stres, banyak segala macam. Ya, Bisa dibilang benar, mungkin kita semua juga ngelaluin masa remaja ya, ya, masa dimana kayaknya kita nggak pernah benar-benar mengerti kita tuh maunya apa, dimana pagi-pagi perasaan berangkat sekolah masih baik-baik aja, tapi begitu pulang sekolah, di sekolah ada sesuatu kejadian yang nggak nyenengin dikit aja, ya, kayaknya efeknya bisa panjang atau banyak atau besar banget gitu ya. Itulah masa remaja. Memang secara hormonal tentu remaja juga kan hormon-hormonnya banyak hormon-hormon yang memang baru jadi, baru mulai gitu ya. Jadi dia ya, juga lagi ya. menyesuaikan diri sama badannya juga, badannya banyak yang baru ya nggak sih dok? Berubah. Kalau masih Ya, remaja tuh ya, betul mulai banyak banyak yang perubahan-perubahan. berubah. Benar, namanya juga perubahan, nggak ada kan di antara kita pun semua ketika kita merasakan suatu perubahan atau kita ada di suatu situasi yang baru gitu ya, pasti ada penyesuaian. Ya, Demikian pula remaja. Dan semua yang terjadi di dalam dirinya itu bukan hanya badannya, tapi juga kemudian berpengaruh pada bagaimana orang lain menerima dia dengan segala yang baru di dirinya itu. oke. Ditambah juga dengan bagaimana dia sendiri merasakan perubahan-perubahan dalam dirinya. Jadi nggak heran kalau mereka memang jadi super galau gitu. Ya, Ya wajar aja kalau kita lihat dari segala, kalau kita menjiwai banyak hal yang berubah di mereka, banyak hal baru yang akan mereka alami atau lalui gitu ya. Mungkin kan kalau pas anak-anak gampangnya gini, pas SD mereka main lari-larian keringetan, gobios gitu. Masih lucu-lucu aja. ya, Nah, begitu menginjak SMP, mulai nih ada yang komentar, ih kamu kok keringetan gitu sih, jadi nggak cantik deh, misalnya gitu ya, ya. Mulai ya, nih dia merasakan atau mulai berpikir, oh cantik itu penting, berarti mesti nggak keringetan ya buat cantik, misalnya gitu ya ya, dok ya. ya, Jadi salah paham gitu ya, nangkepnya. Tapi itulah kegalauan-kegalauan di masa-masa itu karena kemampuan berpikir mereka memang belum optimal, belum sampai ya, di tahap di mana dia tahu tentang resiko gitu ya, kemudian dia paham bagaimana sih menyelesaikan suatu masalah yang muncul gitu ya, terus bagaimana mesti melihat ini masalah apa sebenarnya, masalah aku, masalah dia, masalah kita, misalnya gitu. Itu tuh memang belum berkembang dok, jadi nggak heran kalau mereka sangat bingung di masa itu. Nah, ketika mereka mau curhat, ya, biasanya nih ya, para orang tua tuh jadi bilangnya gini, ah cuma gitu aja wajar. dipikirin, itu Ya, tuh biasa aja, nanti juga lewat, misalnya ya, gitu ya. ya, Nanti juga, ah cuman gitu aja, udah sedih banget, kirain ada apa. Nah, komentar-komentar ini sebetulnya yang akan ya, memperkecil hati mereka untuk bisa curhat oke. apa adanya. Gitu. Jadi Ya, yang nomor satu tuh itu, karena seringkali kita melihat mereka dari kemampuan berpikir kita. Ya, kita kan udah dewasa.
Memang kemampuan berpikir kita sudah berada di atas dia. Jangan ngomong lagi tentang kemampuan berpikir, pengalaman hidup juga beda, semuanya beda. Tapi kalau kita mau ingat-ingat, sebetulnya pada masa remaja kita juga menghadapi yang sama dengan mereka. Hampir boleh dikatakan samanya banyak. Kenapa? Karena emosi diturunkan secara genetik, karena lingkungan tempat dia tumbuh atau tempat dia kemudian bergaul, kan juga ada kitanya sebagai orang tua. Jadi hampir pasti tuh, dan belum lagi secara anatomi tubuh ya dok, biasanya kan nggak jauh-jauh beda ya dari salah satu orang tuanya gitu kan. Otomatis apa yang dia alami boleh jadi juga pernah kita alami. Biasanya nih orang tua suka gini dok, kalau dari pengalaman saya ya. Iya bu, abis dulu tuh anak saya tuh orangnya nggak percaya diri. Saya nggak mau anak saya nggak percaya diri. Jadi kalau dia cerita saya bilang aja semuanya nggak apa-apa. Kan biar dia pede gitu. Sementara itu di situ letak kekeliruannya. Karena anak kita jadi punya perasaan lain, yaitu perasaan di mana dia merasa rendah diri. Belum dia udah rendah diri. Nah, orang tua memang adalah kayak superhero buat anak. Semua orang tua adalah pahlawannya anak-anak itu. Sebelum mereka kenal dengan larangan-larangan dari kita ya tentunya. Sebelum dia akrab dengan aturan-aturan kita, awalnya mereka akan adoring, akan mengagumi kita. Nah, tentu saja tolak ukur bagi mereka adalah kita. Jadi seberapa kita berhasil, seberapa kita gagal tuh jadi harapan gitu buat mereka. Contohnya, kalau kita bilang, kamu nih baru kayak gini aja udah nangis-nangis, gimana nanti di hidup kamu tuh nanti masalah akan lebih banyak lagi. Masa cuma putus pacaran gini aja nangisnya sampai kayak gini, misalnya gitu ya. Kalau ditinggalin ya udah cari lagi aja, susah banget sih gitu. Sementara buat mereka masalahnya nggak sekecil itu. Buat mereka itu besar, dan ketika kita bilang gitu aja, nothing gitu ya, bagi mereka berarti aku salah ya, berarti harusnya nggak gini-gini banget. Oke, tapi ini rasanya sakit banget, apa yang harus aku atasi dengan rasa sakit ini? Kalau dibilang nggak masalah berarti pura-pura udah nggak apa-apa aja, misalnya seperti itu. Itu yang bikin awal-awal jadinya mereka sering berbohong sama kita, karena sebetulnya kebohongan remaja itu untuk melindungi dirinya dari apapun, dari penilaian kurang, penilaian negatif, gitu ya. Kan siapa sih yang mau dianggap kurang, ya nggak sih? Siapa sih yang mau dianggap nggak lebih baik dari yang lain? Mereka juga inginnya begitu. Apalagi kalau orang tuanya udah bawa-bawa, dulu mama atau papa begini. Atau dulu kakak kamu. Wah, udah deh. Makin mereka merasa kecil, dan akhirnya udah deh. Amannya aku nggak usah ngomong aja lah, ada apa aja nggak usah bilang deh, gitu. Jadi gitu intinya kita nggak boleh underestimate ya, Mbak ya. Bener banget, kita harus memperlakukan mereka selayaknya kita mendengarkan teman kita curhat. Jadi anggap serius bahwa kita menganggap masalah itu bukan apa-apa, boleh dilakukannya baru setelah kita bisa menerima emosi dia. Jadi pada masa remaja, yang lagi sangat heboh di dalam dirinya adalah pemahaman akan emosi. Baik emosinya dia maupun emosinya orang lain. Itu yang lebih jadi pusat perhatian gitu ya. Kayak kalau di Triune Brain itu kan masa-masa remaja ini ada di mammalian brain yang sudah sangat yang sedang berkembang pesat, dan di situ memang pusat emosi kan yang lagi bekerja. Seperti umumnya mammal kan begitu ya. Gitu. Jadi di situ yang harus kita tangkap sebetulnya adalah emosinya anak. Jadi jangan kontennya dulu, tangkap dulu emosinya. Dia lagi ngerasa apa? Sedih kah? Rendah diri kah? Malu kah? Kecewa kah? Atau apa? Itu dulu. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan bahwa ini mah masalah kecil, jangan dilihat dari situnya. Tapi coba jiwai si anak nih reaksinya sampai kayak gimana. Kalau dia udah sampai nangis-nangis, nggak mau keluar kamar, nggak mau segala macam, kan pasti masalah itu berat buat dia. Bahwa kita nggak mampu, sebagai orang tua kita nggak mampu melihat masalah itu berat, beda kasus dong. Gitu. Ya. Oke. Itu jadi dok, itu salah satunya begitu. Jadi yang pasti pertama kita tidak boleh langsung menyudutkan ya, tidak boleh underestimate. Yang kedua kita
terima dulu nih dia, sambil kita mungkin lihat kali ya, Mbak ya, kita lihat raut wajahnya, ekspresinya, kira-kira nih Betul, dia betul. ke arah mana nih hatinya gitu ya. Sambil Benar. kita, Mm. yang ketiga adalah kita jadi pendengar yang baik ya buat dia. Kita Iya. dengerin dulu mereka arah ceritanya Mm-mm. kemana, apa yang menjadi Betul. permasalahan buat mereka ya, Ya. sehingga Lebih tepat lagi, terjadi. apa yang mereka rasakan, Dok? Apa yang Oke. mereka rasakan terhadap masalah tersebut, gitu, Dok? Iya, iya, iya. Jadi istilah katanya sampai terbentuk chemistry ya, Mbak ya. Dia Ya, dia kalau yakin, bahasa ya, gaulnya gitu, iya, benar. sampai Bahasa terbentuk gaulnya gitu. chemistry. Dia Mm-mm. lebih lebih ada trust sama kita. Dia, oh, ternyata Bener. ternyata nyokap gue bisa loh gitu. Iya, Ternyata nyokap gue betul. nggak begitu gitu ya. Iya, iya, Benar. oke. Nah, karena dokter menyinggung trust, Iya. untuk menjaga trust adalah harus terbukti kita mampu menjaga rahasia, Dok. Oh, Kalau oke. dia memang menceritakan sesuatu yang kata dia adalah rahasia, Ya. hormati permintaan itu. Gitu. Oh. Bahwa kemudian kita sebagai keluarga nggak mau nih ada rahasia sebetulnya Ya, gitu ya. Misalnya nilai-nilai keluarga kita begitu. Nggak ya, apa-apa, kita terima dulu, kita pahami ya. dulu kenapa dia menuntut ini dirahasiakan. Ada apa gerangan? Ya. Sebetulnya apa yang dia rasakan? Baru kemudian kita membujuk dengan cara kita bicara ya, sampai dia mendapatkan logikanya kenapa nggak perlu berbohong. I Gitu. see. Kenapa kita nggak Ya, perlu ya, nutup-nutupin? Kenapa kita nggak ya. perlu berrahasia? Misalkan ada ya anak-anak gadis biasanya atau anak laki-laki juga, tapi mama jangan bilang-bilang sama papa ya, gitu. Hmm. Nanti papa marah. Jadi kan mereka berarti tidak percaya bahwa si ayah bisa Ya, melihat masalah ini tanpa marah kan gitu ya. ya. Nah itu adalah tugas si mama sebagai pemegang rahasia untuk bisa menyampaikan pada suaminya tanpa membuka rahasia si anak. Baru kemudian mengajak si anak untuk bicara sama suaminya gitu ya, sama si papa gitu, bicara apa adanya, menyampaikan apa adanya. Tapi kita hormati dengan dia yang harus membuka itu. Kita Ya. mendampingi dia dalam proses itu, termasuk mendampingi apabila suami kita ternyata reaksinya buruk. Nah, Oke. kita harus Ya, ya, menengahi ya, ya, ya. gitu. Tapi cara menjaga trust ya memang dengan menunjukkan bahwa kita mampu menjaga rahasia itu. Kalau kita bongkar-bongkar belum udah kita bongkar, anak akan kehilangan kepercayaan. Sama seperti kita kehilangan kepercayaan sama teman-teman kita yang orang-orang dewasa ini, sulit kalau udah kehilangan percaya untuk membentuk lagi tuh sulit. Nah, apalagi pada mereka emosi belum stabil, ya, kemampuan berpikir belum sesempurna orang dewasa, Ya, otomatis masalah menjadi lebih kompleks. ya, Begitu. ya. Oke. Terus gini Mbak, kan sekarang dunia ini trennya udah berubah ya. Mungkin di era Mm-mm. saya, di era Mbak udah jauh berubah. eh Betul. Sekarang tuh lebih terbuka, terutama Mm-mm. gadget, informasi. Betul. Belum lagi sekarang tuh makin marak di sekolahan banyak bully, bully baik Mm-mm. dalam bentuk dia di sekolah maupun di medsos itu Mm-mm. sendiri, gitu kan. Dan Oke. itu kan Mm. dampaknya, kita semua tahu banyak anak atau remaja dampaknya tuh nggak baik ya. Dia jadi Mm-mm. depresi. Kalau dia depresi kelamaan, dia kadang-kadang ada yang tend to suicide, itu udah lebih jauh Mm-mm. lagi ya. Mm-mm. Gimana caranya misalkan kita Mm-mm. melihat entah keponakan kita, entah anak kita, Mm-mm. kok dia ada Mm-mm. sesuatu yang berubah gitu. Kita sudah coba nih cara mencoba berusaha menjadi layaknya teman mereka gitu. Tapi kok dia tetap tertutup, tetap tidak mau mengungkapkan gitu. Nah, gimana kalau hal-hal seperti itu? Misalkan ada kecurigaan, kayaknya di sekolah ada sesuatu nih gitu. Nah, gimana tuh, Mbak? Kalau yang seperti itu, kita rasanya saya sudah berusaha untuk seirama sama mereka, sefrekuensi sama mereka. Tapi kok Mm-mm. mereka ceritanya masih dikit-dikit atau cenderung diem, nggak mau cerita. Nah, Mm-mm. itu Mm-mm. kira-kira gimana tuh, Mbak? Oke.
sebelumnya komunikasi itu kan antara dua belah pihak, Ya. dan setiap komunikasi itu saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain. Ya. Kalau anak masih menunjukkan reaksi mundur atau Ya. tertutup, berarti ada sesuatu di kita yang memang masih tetap kurang. Oh, I see. Ya. Itu nomor satu. Baik. Tetap kita akan baca reaksi dari mereka. Kalau reaksi mereka masih tertutup, pasti ada sesuatu yang di kita kurang terbuka. Sehingga mereka masih ragu untuk membuka diri. Gitu ya. Kalau masalahnya sangat kritikal dan kita saat itu juga sedang punya masalah sehingga kita merasa nggak mampu nih, kayaknya lebih aman untuk diminta dia, si anak ini dibukakan pintu untuk curhat sama orang lain yang lebih aman. Apakah ke ahli seperti psikolog anak, psikolog remaja gitu ya, karena mereka terlatih untuk mendengarkan curhat dan karena mereka bekerja maka tidak ada ikatan maksudnya nggak akan bawa emosi gitu ya. Si psikolog ini akan mampu melihat permasalahan betul dan membantu si anak di luar dari, kalau ibu tuh kadang-kadang kita baper pasti, namanya juga kita ibu. Kadang-kadang ada tuntutan yang kita gagal untuk tutupi dari anak. Sehingga anak-anak kita membaca itu lebih tajam, mereka lebih tajam membaca kita. Dan kemudian mereka jadi ragu untuk cerita sama kita. Gitu. Jadi itu sih poinnya. Sebenarnya nggak mungkin kalau kita memang sangat membuka diri, nggak mungkin mereka takut atau ragu. Tapi ketika mereka tahu kita punya belief tertentu atau kita punya prinsip-prinsip tertentu yang menurut mereka nggak bakalan nih kalau aku ceritain ini pasti kena semprot, nggak mungkin deh nggak dimarahin. Nah kalau kayak gitunya lebih kuat ya susah, dia nggak akan terbuka. Jadi kita lihat kepentingannya. Kalau menurut kita kepentingannya yang utama adalah kita kepingin supaya anak kita terbuka, maka nggak usah ragu, langsung arahkan pada orang yang memang biasa dan dilatih untuk melakukan itu. Gitu. Tapi kalau kita mau belajar, ada namanya kemampuan untuk orang tua belajar, itu namanya mendengar aktif. Ya, jadi gimana caranya kita bisa benar-benar cuma dengerin mereka, tapi kita nggak melakukan apapun, tidak menilai, tidak apapun. Jangan dulu buru-buru ngasih nasihat, kecuali dia sudah minta. Gitu. Karena kalau mendengar aktif itu berarti kita lebih banyak mendengarkan daripada aktif bicara. Oh, iya, sih. Jadi jadi pendengar baik dulu ya, Mbak ya. Karena biasanya orang tua punya hasrat untuk rajin bertanya. Ya kan? Iya. Atau menanggapi komentar ya. Atau menanggapi, betul. Merasa kalau nggak ditanggepin salah nih, gitu ya. Kayak baru anaknya cerita satu kalimat, dia udah langsung nanggepin. Saking semangat maksudnya. Tetapi sebenarnya yang dibutuhkan oleh mereka adalah ya mereka memang harus menyusun otaknya menyusun berpikirnya tenang-tenang, pelan-pelan untuk bisa cerita lancar. Jadi kita jangan buru-buru ngejar-ngejar kayak kejar setoran gitu. Kita ikutin aja sabar-sabar. Kita tungguin, kita duduk manis. Oke, take your time. Silakan, ayo nih, mama udah santai. Kita ngobrol sekarang. Ada apa nih, mau ngobrolin apa, misalnya gitu. Dan jangan dipaksa. Kalau dia bilang, aku nggak mau cerita, pokoknya nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Oke, ya sudah, kalau nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau gitu mau dong temenin mama di sini. Temenin mama sebentar yuk, mama kepingin makan ini atau mama punya makanan apa. Pokoknya bikin suasana hatinya enak dulu. Sampai dia nanti akan cerita sendiri. Percaya deh. Karena mereka nggak mungkin tahan juga nyimpen lama-lama. Akan jebol juga. Tapi dia butuh suasana di mana dia merasa aman. Ya, waktu dan di mana dia merasa bahwa oh bener nih, mamaku atau ayahku siap nih dengerin aku. Oke, dan apapun yang aku katakan betul-betul akan terjaga. Ya, gitu. Itu yang paling penting. Kalau mereka sudah mensyaratkan itu, tolong janji apapun kita sama dia harus dipegang erat-erat. Jangan sampai kita udah janji, terus nggak taunya masalah dia menurut kita, wah gede banget gitu ya. Langsung kita bereaksi, kita marahin kah dia, kita tegur, atau dengan cepat kita bilang, istighfar, nak istighfar. Sholat yang benar, misalnya gitu ya. Aku tidak bilang beragama itu salah atau enggak, justru itu harus. Tapi ingat rumus pertama, remaja itu emosinya yang lagi aktif. Beragama itu kan kemampuan berpikir yang logika, ya kan? Lebih di atas. Jadi metakog dia di atas, bukan sesuatu yang di tataran rasa, emosi.
Nah, kalau tataran emosi ini belum selesai, anak-anak akan sulit diajak ke atas. Gitu. Jadi selesaiin dulu yang ini nih, yang emang di umur dia emosi. Ya. Begitu Yang sudah oke di situ, ya. baru lanjut. Yang ada nanti kalau kayak Gitu. gitu dia malah reject ya Mbak ya. Reject, betul banget. Sering sekali itu. Sering sekali mereka langsung reject. Dan sering banget saya dapat cerita gitu ya kalau mereka, Adis kalau aku cerita sama mama nanti aku dibilang nggak rajin sholat sih kamu. Kamu sih nggak pernah mau nurut orang tua, nggak pernah dengerin, nggak pernah ibadah, nggak pernah ini. Nggak. Jadi akhirnya mereka merasa, ya udahlah ya kalau sarannya cuma satu itu, ngapain aku cerita panjang-panjang gitu. Seperti itu. Iya, iya. Yang ada nanti malah bahaya ya Mbak kalau kayak gitu. Kalau dia udah merasa nggak ada chemistry, merasa di reject, nanti dia ceritanya dengan orang yang salah, nauzubillah min dzalik ya malah nanti. Betul. Dan efeknya juga nggak baik ya, Dok. juga. Bener Dok, yang ditakutkan adalah yang dia musuhi justru jadi agamanya kah? Atau orang yang menyampaikan, padahal nggak di situ kan, gitu. Bukan itu maksudnya masalahnya. Nggak seperti itu. Gitu. Ya. Gitu. Oke, Mbak, ternyata udah ada pertanyaan nih Mbak. Saya bacain dulu ya. Oke, yuk, mana-mana. Bu Ika, saya mau tanya, bagaimana melakukan pendekatan kepada seorang remaja yang introvert dan kurang pede? Dia juga jarang ngomong gitu. Gimana tuh Mbak? Kalau yang introvert, kurang pede, dan kurang ngobrol. Oke. Jadi sebenarnya pertama yang perlu saya tanya, ini putrinya sendiri atau remaja lain? Itu satu ya. Kedua, kalau ini adalah kalau ini adalah putri sendiri, apakah kita dulu kayak gitu apa enggak? Tuh. Kalau iya, berarti coba cek dulu pengalaman kita ngapain, gimana, apa yang kita rasakan, yang membuat kita akan terbuka tuh kira-kira jenis orang yang kayak gimana. Nah, jadilah orang tersebut, gitu. Karena kayak tadi aku bilang, biasanya ini adalah pengalaman berulang. Jadi silakan dicek dulu ke diri kita sendiri dulu, kita pemalu nggak ya? Oh iya, dulu ternyata kita pemalu. Gimana caranya mau dideketin? Kita tuh cuma mau deket sama orang yang begini. Nah, coba untuk jadi yang begitu dulu untuk bisa dekat. Ya, untuk bisa dekat dan kemudian menyampaikan apa? Kalau orang yang seperti ini, udah jelas tuh di belakangnya ada kata kurang komunikasi. Ya kan? Iya. Komunikasi ini bukan bawaan. Komunikasi juga bukan sesuatu yang turun dari langit. Komunikasi adalah sesuatu yang dipelajari. Betul sekali. Dipelajari. Jadi dia bisa banget untuk dibikin supaya bagus komunikasinya. Kalau mau belajar. Nah, berarti orang yang tadi sudah bisa mendekati dia, atau kalau kita mendekati dia, kita lihat sebenarnya masalah dia di mana ya dalam komunikasi. Dan kita bantu dia dari sisi itu. Begitu. Jangan-jangan dia memang introvert karena apa? Karena dia nggak nyaman sama tubuhnya. Atau dia nggak nyaman dengan apa yang dia pakai tuh nggak ada yang pas. Ya kita bantu dulu dari situ supaya dia terlihat emang enak dan nyaman. Sehingga dia lebih pede dalam menampilkan dirinya. Belum ngomong nih, baru tampil. Ya kan satu-satu. Habis itu kita cek lagi. Apakah saat dia ngobrol sama orang, kelihatannya dia nggak pernah eye contact. Ya terang aja, nggak bakalan ada yang senang ngobrol sama orang yang ngomongnya nggak eye to eye. Itu kita ajarin. Mak, sini duduk sama mama, coba kita begitu ngobrol. Sayang, kalau ngobrol, lihat mata orang yang diajak ngomong ya. Katakan perlahan-lahan tanpa pakai nada menyalahkan. Kalau kita bilangnya gini, kamu kalau ngobrol kayak gitu sih. Makanya kalau ngomong tuh lihat mata. Kalau nggak lihat mata siapa teman kamu yang mau main sama kamu? Ya kalau begitu caranya goodbye. Anak kita atau siapapun si remaja putri ini nggak akan terbantu. Yang ada dia akan semakin introvert dan introvert. Gitu loh. Ini ya bisa dibayangin kan ya? Oke. Bisa. Mudah-mudahan cukup nih buat Mbak Okta Fitri. Karena introvert itu orang introvert, tapi dia pandai sosialisasi atau social skill-nya bagus, itu tetap tidak akan perlu nggak punya teman. Bukan alasan gitu maksud saya. Introvert itu artinya orang itu butuh waktu nih ya dalam sehari dia akan butuh waktu untuk sendirian. Dan dia punya kenikmatan tersendiri kalau bisa sendirian gak banyak orang. Gitu. Tetapi dalam hal sosialisasi, dalam hal social skill
dia mampu untuk ngobrol sama orang, ngajak ngomong orang itu tetap bisa. Begitulah introvert yang sebenarnya. Gitu. Jadi bukan berarti ketika introvert kemudian dia pasti nggak percaya diri, pasti nggak bisa sosialisasi. Nggak gitu. Oke, baik, I see. Jadi intinya dari pertanyaan ini adalah kalau ini keluarga dekat atau anak sendiri, kita mesti introspeksi dulu ya Mbak ya. Dulu kita seperti itu atau enggak? Karena yang tadi Mbak Ika sampaikan di depan, ada faktor genetik, ada faktor genetik. Benar. Mungkin pada saat kita seusianya dia, kita juga mengalami hal yang sama seperti itu ya. Boleh jadi. Ada dua sih, sebenarnya genetik dan sosial. Ketika kita mendidik anak-anak kita, kan tidak pelak anak-anak juga melihat kita sebagai contohnya. Bagaimana kita ngobrol sama orang tua kita, bagaimana kemudian kita ngobrol sama teman-teman kita. Bagaimana kita ngobrol sama teman-teman arisan kita atau siapapun itu mereka nonton. Dan mereka juga dibesarkan. Ketika kita adalah orang yang selalu misalnya, jangan keluar dulu, itu bajunya jelek, itu coba pakai bajunya Jangan ngomong-ngomong kayak gitu, kalau ngomong gitu nanti orang nggak mau dengar. Gimana sih? Kalau ngomong tuh harus gini, harus kebanyakan kayak gitu. Mereka juga akan ragu. Dan mereka nggak akan percaya diri untuk memulai segalanya gitu. Jadi introspeksi dan being a role model for them ya Mbak ya? Iya, menyadari bahwa kita tuh ditonton loh sama mereka. Jangan salah nih, mungkin teman-teman yang lagi nontonin kita nih Dok harus tahu. Remaja itu nggak bakalan dengerin ceramah kita yang 7 hari 7 malam itu. Remaja itu akan sangat lebih cepat melihat contoh yang kita kerjakan. Dan boleh jadi yang kita kerjakan itu yang justru kita nggak lagi jaga-jaga loh Dok. Misalnya kita lagi ngomel-ngomel, papa nih selalu aja kalau kayak gini-gini nih nggak pernah beres, misalnya ya seperti itu. Justru yang dicontoh. Benar, itu yang dia lihat dan dia contohnya, dia harus sangat berhati-hati. Yang langsung nempel lama justru yang itu ya. Iya. Jangan salah, bukan 7 hari 7 malam tadi. Kita 7 hari 7 malam mau ngomong semuanya. Mau buku motivator terkenal kita kutip sekalipun. Gak bakalan nempel di anak-anak kalau kitanya nggak melakukan juga. Gitu. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Anak saya usia kelas 3 SMP, laki-laki. Kalau ada sesuatu yang tidak dipenuhi, selalu bilang kalau aku minta pasti susah, pasti nggak dikasih. Tapi kalau kakak yang minta pasti dikasih. Bagaimana ya caranya agar si anak paham bahwa tidak ada perbedaan antara kakak dan adiknya? Mungkin ini ada pemicunya kali ya Mbak ya. Kalau dia sampai kalau sampai si anak bilang gimana cara kalau kakak yang minta pasti dikasih, itu pasti ada pemicunya ya Mbak ya. Yang dia langsung nempel itu tadi. Ya, betul. Kemungkinan besar dia melihatnya seperti itu. Dalam hal ini kita akan selalu percaya dengan persepsi anak. Jadi apa yang dia pandang itu yang kita jadikan dasar. Kita jangan defense bahwa bilang enggak kok saya udah melakukan semuanya sama. Kita jangan defense dulu. Kita percayakan dulu si anak bilang begitu. Nah, lalu kita masuk pada kontennya. Apa sih permintaan dia yang nggak dipenuhi? Jangan-jangan permintaan si anak memang yang ngaco-ngaco melulu ya dalam arti kata nih. Jangan-jangan dia minta di piercing, ya kan? Dia minta piercing gitu, dimana nggak boleh menurut orang tuanya. Sementara si kakak minta beliin buku, minta beliin, ya terang aja, beda banget ya. Antara yang satu minta beliin motor, yang satu minta beliin apa misalnya ya. Jadi artinya kita harus paham dulu di mana letak sebab musabab, kenapa dia yakin banget kalau dia yang ngomong pasti nggak boleh. Kita tanya dulu sama dia, emangnya gitu ya nak? Jadi kamu merasa setiap kali kamu minta sesuatu, kami nggak pernah ngasih? Ya kan nggak mungkin ya. Kan nggak mungkin semua yang dia minta nggak pernah dikasih. Betul, pasti kan ada yang enggak. Nah ini yang disebut dengan mendengar aktif tuh kira-kira seperti ini. Lalu setelah itu dia akan menjawab, iya. Waktu aku minta A, mama nggak kasih. Waktu aku minta B, papa bilang nggak boleh. Waktu aku minta C, nah dan seterusnya. Di situ kita ikuti cara berpikirnya. Oh oke. Tentu saja A nggak dikasih karena dia masih SMP, dia minta bawa motor. Ya jelas nggak boleh.
Ya. Kan belum ada SIM, misalnya Ya. gitu ya. Ya. Lalu permintaan berikutnya, oh ternyata bukan nggak boleh. Dia pada masa itu minta, kita belum punya uang sebagai orang tua buat ngasih. Tapi Ya. beberapa bulan kemudian setelah Ya. kita mampu, kita belikan. Jadi barangkali itu cuma nggak tercatat aja di otaknya dia. Ya. Kita sampaikan. Tercatatnya yang Gitu loh, Dok. ditolaknya ya. Betul. Jadi memang harus pelan-pelan, tapi kita coba cek dulu, Dok, kenapa belief itu bisa muncul di kepala dia. Itu dulu. Ya. Setelah kita tahu yang mana, lalu kita kasih pemahaman kenapa di permintaan-permintaan yang itu kita memang nggak kasih. Ya, ya, ya. Gitu. Lalu kita sampaikan harapan kita kalau dia mau minta sesuatu itu ada rules-nya nggak, ada aturannya nggak? Ya. Siapa tahu ada kan? Ya. Jangan-jangan dia minta nggak pernah dikasih karena permintaan dia itu mendadak, misalnya gitu. Atau ya itu tadi melanggar norma aturan yang yang Keluarga dipegang tersebut. oleh keluarga tersebut, betul. Ya, ya, ya. Gitu. Kira-kira Mbak, kan tadi ada disampaikan, misalkan dia minta motor tapi usianya masih belum cukup untuk dapat SIM. Ada nggak sih kalau permintaan-permintaan tersebut yang menurut misalkan norma keluarga tersebut atau yang tadi masalah kendaraan bermotor disampaikan sama anaknya itu sebenarnya nggak apa-apa juga nggak? Kalau Maksudnya kita menurut saya, menunda untuk memberikan permintaannya dia, tapi kita Oh, iya. sampaikan alasannya karena begini gitu. harus. Itu nggak apa-apa nggak? Apabila sangat nggak apa-apa, apabila Oh. permintaan dia memang akan membahayakan dia atau membahayakan orang lain di sekitarnya, Ya, gitu ya. Jadi yang Ya, paling ya. nomor satu adalah safety. Apakah itu Baik. membahayakan dia atau Ya. itu membahayakan orang lain di sekitarnya? Yang kedua adalah apakah norma itu bertentangan dengan norma yang Anda ingin tegakkan di rumah atau tidak? ya, Apabila iya, maka Anda harus tegas menyampaikan supaya apa? Supaya anak belajar perlahan-lahan untuk memahami itu. Jangan sampai kita juga inkonsisten dalam menyampaikannya. ya. Maksudnya gini, jangan sampai kita tuh nggak ngasihnya karena kita lagi nggak mood. Oke. Begitu besoknya Ya, kita ya, lagi ya. mood, kemudian kita kasih. Atau Ya, ketika orang tuanya yang satu, yang lain lagi mood dan lain-lain, pokoknya beda-beda. Jadi kita pahami dulu yang itu, gitu. ya, baik. Tapi boleh ya, jadi ya tergantung konteks permintaannya apa. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang misalkan tidak sesuai norma keluarga atau membahayakan dia, kita sampaikan pelan-pelan sehingga menciptakan dia pemahaman, pengertian. Oh, ternyata Ya, bukan dia ditolak. belajar ngerti. Ya, Betul. jadi bukan ditolak ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Mbak Ika, bagaimana mengatasi anak yang suka berbohong dan selalu meyakinkan orang tuanya bahwa sebenarnya dia tidak berbohong, padahal orang tuanya tahu kalau dia tuh sebenarnya bohong. Gimana nih, Mbak? Itu unik juga. Kalau kita tahu, kenapa kita ragu-ragu ya bilangnya? Bilang aja kan kita tahu. Iya. Jadi kenapa kita harus ikut permainan bohong? Oke, ini pola asuh. Iya. Ini pola asuh. Artinya kalau pola asuh itu berarti kita harus cek dulu Ya, apa sih yang komunikasi yang salah ada di mana membuat ada probability buat anak ini kok bisa bohong? ya, Kok bisa kelolosan dia sempat bohong gitu? ya, Kira-kira ada apa nih komunikasi kita? ya, Kalau anak sampai pede-pede amat gitu berbohong, padahal udah ketahuan segala macam, barangkali ada sesuatu yang salah. Tetapi tidak bisa dipungkiri, ada juga kasus-kasus tertentu yang mana anak ini kemampuan berpikirnya memang sangat di bawah rata-rata, ya, sehingga dia tidak paham aturan, dan dia mengatakan sesuatu tanpa dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang melanggar aturan. Kira-kira gitu. Jadi dia bohong, tapi dia nggak paham bahwa bohong itu nggak boleh gitu maksud saya. Gitu ya. Nah, tetapi apapun itu, ini kan biasanya didorong oleh mencari rasa aman. ya, Kalau bohong tuh biasanya itu, ada kebutuhan atau mencari rasa aman. Mungkin itu bisa dicek, ada apa sih sebenarnya kenapa dia perlu mengulang-ulang berbohong. Kalau memang ada masalah yang amat krusial, jadi bukan cuma bohong, tapi ada kenakalan-kenakalan besar lainnya, ya, atau pelanggaran-pelanggaran hukum lain yang terjadi, maka saya sangat sarankan anak yang bersangkutan untuk dibawa pada psikolog anak. Karena boleh jadi yang terjadi bukan sekedar berbohong biasa, tapi mungkin ada sesuatu yang lain.
gitu. Tapi kalau hanya kebohongan saja dan tidak ada hal-hal lain yang melanggar hukum atau tidak ada yang membahayakan nyawa dia atau nyawa teman-teman sekitarnya, kita cek juga, kita cek ke pola asuh kita, apa sih yang kita lakukan sampai membuat dia kok bisa-bisanya membiasakan diri berbohong gitu ya. Ada apa? Jangan-jangan komunikasi kita di rumah memang berantakan. Jadi saling nggak tahu satu sama lain, misalnya gitu. Sehingga membuat ruang di mana dia bisa berbohong. Lalu jadi habit atau jadi kebiasaan. Oke. Gitu. Ya, sih. Ya. Jadi sebenarnya yang utama tuh kalau kita tahu dia bohong, ya udah langsung diomongin aja ya, Mbak ya. Akan lebih baik. Benar. Jika dia tidak ada masalah terhadap pola pikirnya ya. Kalau yang terhadap pola pikirnya itu kan beda lagi. Yang lain ya, Dok? Iya, betul. Ya. Kecuali yang tadi udah terlalu berat, yang dia membahayakan berbohongnya ya kita harus mencari bantuan. Iya, atau berbohong di satu titik, Dok. Di titik lainnya misalnya perilaku lainnya adalah dia suka berantem. Udahlah dia bohong, dia suka berantem, nggak mau dilarang untuk nggak pulang malam, kemudian tiba-tiba kita temukan dia pakai tato, atau kemudian kita tahu dia ternyata mencuri juga, atau tiba-tiba dia kita temukan membakar membunuh binatang-binatang yang adalah binatang peliharaan atau apa. Nah, hal-hal seperti itu, Dok, yang barangkali adalah sesuatu yang lebih serius daripada sekedar berbohong yang biasa. Oke, I see. Baik, oke, Mbak. Yang selanjutnya gimana sih Bu Ika caranya mengajak anak ngobrol bisa seperti teman? Tadi kayaknya di awal udah. Sekarang coba yang tips yang kira-kira shortcutnya ada nggak sih Mbak? Biar anak tuh dengan mudahnya ngobrol tuh layaknya seperti dia ngobrol sama temannya. Ini ada syarat utama dari kita dulu. Kalau kita siap untuk diajak ngobrol sama anak sebagai teman, maka kita betul-betul harus siap bahwa ada kemungkinan dia melihat kita jadi temannya, jadi dia nggak bisa menghormati kita sebagai orang tua. Ada kemungkinan makin lama akan ke arah sana. Siap dulu mentalnya. Itu. Kenapa? Karena menurut saya ada perbedaan. Kalau dimaksud temennya seperti teman beneran, itu harusnya memang nggak begitu. Orang tua ya tetap orang tua. Teman ya tetap teman. Harusnya kita tidak menyamakan atau tidak menyejajarkan. Tetapi kalau yang dimaksud adalah kita menjadi orang tua yang bisa ngobrol sama anak. Sama layaknya seperti sama enaknya gitu ya, memberikan rasa sama enaknya buat si anak kayak dia lagi ngobrol sama temennya. Nah, dia nyaman ngobrolnya. Kalau itu betul. Kalau itu pertama adalah coba untuk mengenali waktu-waktu di mana dia memang lagi enak. Di situ kita bisa ngobrol enak dulu, memperkenalkan, maksudnya kita membuka diri kita bahwa kita ini adalah orang yang siap untuk diajak ngomong apapun. Jadi jangan memaksa masuk pada saat anak kelihatan lagi punya masalah. Maksud saya gitu. Jadi harus dari awal-awal, dari jauh-jauh hari, belum ada masalah pun kita udah begitu. Jadi udah terbangun kepercayaan. Kedua, apabila ada masalah atau kita lihat anak lagi dalam suasana hati yang krisis, atau dia lagi sedih, atau kecewa, atau apa, selalu berada di sekitar dia. Supaya dia tahu bahwa kita selalu siap sedia. Kalaupun kita adalah ibu bekerja, maka kontaklah anak di jam-jam tertentu yang konsisten. Sehingga anak tahu bahwa jam-jam itu mamahnya bisa atau selalu ada gitu buat dia. Gitu. Betul. Nah, ketika bicara, upayakan untuk tidak menggurui. Jadi kalau Anda mau mengajarkan sesuatu, sampaikan sesuatu itu dari apa yang menurut Anda sudah dia pahami. Itu gunanya mendengar aktif. Jadi kita cek dulu pemahaman anak sampai mana, baru kita tambahkan informasinya. Begitu ya. Jadi bukan tiba-tiba kita bilang, jadi ya harus begini-begini. Enggak gitu, tapi masuk dulu dari dia ngertinya seberapa, baru kita masuk, memberi pemahaman tambahan. Kalau kira-kira dia melakukan sesuatu yang keliru, jangan buru-buru bicara dengan nada yang menyalahkan dia. Tapi cobalah untuk membuat dia melihat permasalahannya seperti apa, supaya dia sadar. Kalaupun dia salah, dia bisa sadar sendiri. Gitu. Jadi belakangan ya, sabar tahan-tahan untuk menyalahkan. Kalau perlu jangan sebenarnya. Kemudian tadi fokuskan pada emosi. Karena teman-teman curhatnya itu mendengarkan emosi. Karena umurnya kan sama.
Iya, Jadi mereka memang baru pahamnya emosi. Sementara kita kalau orang dewasa cenderungnya langsung ke problem solving iya, ya, iya. menyelesaikan. Maka berusahalah untuk biasa mendengarkan emosi mereka. Dan terakhir, teman sebaya itu juga biasanya sama-sama punya rahasia. Jadi kalau dia ngajakin berahasia, Masih ya. please dijaga rahasianya. Walaupun saya sih nggak menyarankan. Saya kalau di ruangan praktek, kalau ada dari mereka yang minta dirahasiakan, saya Ya. akan keep, saya pegang. Saya janjikan, saya bilang, saya akan jaga rahasia kamu kecuali apa yang kamu ceritakan nih nanti ternyata saya nilai membahayakan nyawa kamu atau orang lain di sekitar kamu. Di saat itu saya wajib memberitahukan orang tua kamu. Tua. Ya. Tetapi ketika saya lihat masalah emang bukan hal yang bahaya, tapi menurut saya itu tidak baik untuk dirahasiakan, Ya. pelan-pelan saya akan bicara untuk membujuk dia supaya dia bisa berani untuk cerita sama Ngomong orang tuanya. sendiri. Iya. Betul sekali. Jadi ketika kita percayakan rahasia itu bukan berarti kita harus menciptakan rahasia-rahasia lain ya. 100% seperti itu betul, ya. kita membujuk dia, mengajarkan dia. Jadi kita jadi safe place dia, atau orang amannya dia bahwa dia bisa cerita. Kita pegang itu. Tapi kita sendiri sebagai orang dewasa yang sudah mampu berpikir dengan lebih utuh gitu ya, lebih dari ujung ke ujung. Kita nilai situasinya, lalu kita tentukan, oke, kayaknya waktu jam segini nih aman nih untuk dia bicara, jadi dia tidak perlu menyimpan rahasia. Jadi anak pun terbiasa nantinya untuk terbuka dengan kita dengan aman. Dan jadilah kita seperti temannya mereka. Walaupun dia tetap memposisikan kita sebagai orang tua yang mana tetap harus dihormati di waktu-waktu tertentu begitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya remaja ini mungkin kalau di flashback kita juga pernah seperti ini. Cuman kalau lagi sekarang jadi kayak susah-susah gampang ya Mbak ya. Benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Anak saya setiap dapat nilai jelek, dia sangat stres, Bu, sampai menangis. Padahal sang ibu sudah menyampaikan bahwa tidak masalah, tidak mendapat nilai yang bagus. Tapi selalu anak tersebut tetap terlihat sedih setiap kali dan menangis setiap kali nilainya bagus. Kira-kira kalau seperti itu kenapa dan bagaimana cara mengatasinya? Oke. Nilai sepertinya hanya sebuah nilai, tetapi maksudnya nilai pelajaran, tetapi di dalam nilai pelajaran itu sebetulnya tanpa kita sadari kita pasti sudah pernah memberikan, itu terkait dengan nilai-nilai kehidupan yang kita kasih ke mereka. Dan jangan lupa juga itu ada nilai-nilai sekolahannya di dalamnya. Maksudnya nilai-nilai sekolah tuh bagaimana sekolahannya sendiri tuh memposisikan si murid-murid bernilai jelek ini, karena itu juga pengaruh. Biarpun orang tuanya nerima, anaknya akan tetap nangis gerum-gerum kalau di sekolah dia termasuk orang yang kemudian dikesampingkan oleh sekolahannya, gitu ya, atau dapat sanksi tertentu. Jadi itu yang harus kita cek dulu. Ada nggak masalah seperti itu? Kalau ada, itu dulu yang diselesaikan. Karena seharusnya memang nilai-nilai sekolahan sama dengan nilai-nilai kita sebagai orang tua, sehingga anak kita tidak mengalami kebingungan untuk bersikap. Sebetulnya begitu. Nah, lalu ketika ternyata gini, oh bukan dari sekolah, tapi anak ini tetap nggak mau, tetap nangis-nangis. Cek juga bagaimana sebenarnya ekspresi wajah kita, kata-kata yang kita ucapkan pada saat komunikasi sama dia. Sebelum ada nilai, betul. Sebelum ada nilai jelek, kita ngomong apa dulu? Jangan sampai sebenarnya secara nggak sadar kita selalu menyampaikan nilai-nilai di mana dia harus selalu lebih dari yang lain. Bahwa kita bangga kalau anak kita berprestasi. Ini ada kasus yang unik. Anak ini selalu diposting sama ibunya setiap kali dia berhasil. Postingan ibunya ini selalu di-like oleh banyak orang. Dan si anak menjadi merasa terbebani sebenarnya dengan hal itu. Maka dia merasa dia harus dapat nilai bagus terus. Karena dia melihat kalau dia dapat nilai bagus sama mamanya diposting. Artinya kan mamanya senang. Gitu ya. Lalu ketika dia sekali waktu nggak dapat nilai bagus, mamanya nggak melakukan posting. Maka bagi dia, ini artinya mama saya nggak suka nih sama aku. Nggak suka nih kalau aku dapat nilai segini. Sehingga dia sangat terganggu apabila dia tidak bisa menyenangkan hati ibunya. Gitu. Akhirnya, setiap kali dia dapat nilai jelek, dia jadi nangis atau sedih melebihi yang seharusnya. Begitu. Jadi hati-hati, waspada apa yang pernah kita katakan atau tunjukkan
baik sengaja maupun tidak sengaja sama dia. Jangan-jangan kita pernah bilang, wah si Tante A tiap hari kalau ulangan anaknya selalu aja diposting. Soalnya nilainya memang bagus-bagus. Seneng banget ya jadi Tante A punya anak pintar-pintar. Sebenarnya mungkin mamanya memang cuma mau ngomong gitu aja. Tapi kan anak ini menangkapnya nggak demikian. Beda, iya. Betul. Itu yang mungkin juga perlu diwaspadai. Jadi kalau masalah nilai kembali sebenarnya yang utama kita lihat dulu ya standar sekolahannya seperti apa, itu juga penting ya Mbak ya. Baru kita melihat ke si anak itu ya. Baik. Ke kita, ke rumah. Ya. Untuk Bu Ika pertanyaan lagi, anak saya selalu mengikrarkan diri bahwa dia adalah introvert dan memiliki kepribadian ganda. Dia mengetahui dan menyimpulkan dirinya dia seperti itu karena informasi dari medsos. Mungkin maksudnya gini kali, dia lihat-lihat, dia baca-baca, menurut dia, wah kalau tipe-tipe saya yang begini itu termasuk introvert dan kepribadian ganda. Ini gimana? Berarti lebih ke arah pengaruh medsos kayaknya terhadap pembentukan pribadi anak atau cara berpikir kali ya Mbak ya? Bagaimana nih? Ini self-diagnose kan, berarti anak membaca sesuatu dan kemudian menyangka dia seperti itu, gitu ya. Betul. Di sini karena ini dibilangnya masih anak, berarti mohon maaf, tapi saya rasa sebagai orang tua berarti kita terlalu lepas dan kurang memberikan pemahaman yang cukup buat anak. Kapan sesuatu itu dianggap sebagai adalah apa yang kita rasakan? Kapan sesuatu itu adalah apa yang sudah terjadi atau sikap-sikap kita. Jadi cara orang baca gejala itu juga akan berbeda dengan kalau yang baca gejala yang ahli kan gitu. Nah, pemahaman itu harus dimasukkan pada anak. Artinya boleh ditanya dulu, kenapa sih kamu bilang kamu introvert? Emangnya kena apa buktinya? Oh, soalnya aku begini begitu. Kita carilah apakah betul atau enggak. Kalau betul ya biarkan, jangan didebat juga. Tetapi kita terima dulu. Nah, kalau bagian yang berkepribadian ganda ini sangat unik karena apa? Berkepribadian ganda itu sebetulnya sesuatu yang adalah gangguan. Tetapi kalau dia merasa bangga dengan hal itu, berarti kan ada sesuatu yang bekerja di pikirannya yang mungkin di luar pemahaman kita. Kenapa? Dia merasa bangga, kalau diomongin kan berarti bangga ya. Kalau orang nggak suka sama sesuatu kan pasti diumpetin, nggak mungkin disebar, nggak mungkin disebut. Begitu sesuatu itu disebut, kita harus waspada, berarti dia butuh di feedback gitu. Kalau nggak pasti dirahasiain kok. Dan feedbacknya dia kira akan seru atau positif. Maka silahkan kalau sampai, apalagi sampai kepribadian, silahkan dibawa ke psikolog. Kenapa saya bilang gitu? Satu, ini anak udah punya kebiasaan melihat-lihat dirinya walaupun dia belum mampu untuk mengambil keputusan. Kalau masih dibilang anak, kuduga masih sekolah ya. Kedua, kepribadian belum jadi di usia segitu. Betul. Jadi kemungkinan besar dia sangat salah menangkap sesuatu. Tapi kita tetap harus waspada kenapa dia sampai bisa membaca hal itu. Kan pasti karena dia ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Nah itu yang harus diperjelas. Gitu. Jadi ya itu tadi, kepribadian ganda itu uniknya adalah kepribadian baru dimiliki setelah seseorang itu cukup dewasa ya. Betul. Sebelum itu belum jadi pribadian namanya. Belum gitu terbentuk kan, ya. Belum terbentuk. Betul. Gitu. Belum terbentuk kepribadian. Jadi kalau sampai dia belum terbentuk aja udah merasa ganda, jangan-jangan maksudnya cuman kok kalau aku lagi sama teman-teman yang ini aku bisa merasa senang. Tapi kalau aku lagi begini aku merasanya sedih misalnya. Misalnya gitu. Sementara suasananya aja beda, lokasinya beda, orangnya beda, ininya beda. Dan dia menyangka itu adalah kepribadian. Ya kan banyak nih kemungkinannya dia salah pemahaman. Nah itu yang harus diperjelas dulu. Nah kalau kita sebagai orang tua pengetahuan tentang hal itu kurang, maka akan lebih aman dan supaya menghindari konflik juga ya sama anak, supaya lebih aman ya silakan dibawa pada ahli yang memang bisa menentukan. Betul. Gitu. Intinya kalau dari sisi psikolog sama medis sama lah Mbak. Self diagnose itu sedikit berbahaya ya karena bisa salah, salah persepsi dan salah penilaian, salah penanganan juga. Oke. Pertanyaan terakhir nih Mbak sebelum kita akhiri, ternyata kita ngobrol
nggak cukup ya. Udah 1 jam, Mbak. Ini dari di chat atas nama Ibu Dwi Yanti Febri. Bagaimana cara menasehati anak tentang sesuatu atau meminta anak untuk giat belajar tanpa menyinggung hati atau perasaan anak tersebut. Karena kebetulan anak saya sangat-sangat perasa. Jadi kalau udah dikasih tahu, dia malah jadi diem, ekspresinya datar, ya udah jadi sedih, jadi diem, jadi murung mungkin gitu. Gimana Mbak Ika tipsnya menasehati anak untuk bisa giat belajar? Susah-susah gampang nih. Iya. Kenapa aku bilang gitu? Sebenarnya idealnya belajar itu dilakukan dalam keadaan senang. Sebaliknya, kalau anak senang, dia juga akan giat belajar tanpa dinasehati. Kalau udah nggak senang jadi beban soalnya ya, Mbak. Betul. Jadi waspada, barangkali ada suasana atau situasi yang membuat dia melihat belajar sebagai beban. Betul. Gitu. Jadi itu yang harus dibenahi dan bukan nasihat duluan. Betul. Gitu ya. Gitu. Itu pertama. Iya. Kemudian yang kedua, perhatikan ekspresi kita, nada bicara kita, dan waktu kita ketika memberikan nasihat tersebut. Iya. Misalnya, anak lagi nonton TV, dia habis pulang sekolah capek banget seharian, dia lagi menikmati nonton TV sebentar, baru mulai duduk, kita ngomong, udah belajar belum? Jam berapa nanti mau belajar? Belajar harus setiap hari ya, supaya lalalala, siapa yang gak bete? Tentu saja, ketika sesuatu yang baik tapi disampaikan di saat yang tepat, tetap nggak enak dong buat kita. Kita aja nggak enak, anak-anak apalagi lebih sensitif lagi mereka. Jadi tentu kita harus melihat waktu kapan kita enaknya ngomong sama dia tentang hal itu, dan jangan lupa, jangan cuma nasihat, tapi tolong diberikan juga pujian apabila dia sudah melakukan hal itu tanpa kita ngomong. Saya yakin ada masa di mana dia memang giat. Jadi pada masa itu terjadi, kita kasih feedback positif, kita puji. Jadi dia senang dengan sendirinya. Kalau udah gitu PR kita udah berkurang setengah. Nggak usah repot-repot kita nasehatin, dia udah senang sendiri. Udah ngerti sendiri. Kenapa? Betul. Karena kan sebenarnya ini adalah tentang kebutuhan dia. Barangkali juga anak ibu udah pinter banget, jadi dia merasa nggak perlu belajar yang kayak gini. Siapa tahu nilainya memang udah bagus kan? Cuma kita aja sebagai orang tuanya agak takut gitu, karena sekolahannya dia mungkin tergolong sekolah yang tingkat kesulitannya tinggi, atau mungkin kita yang meragukan dia gitu ya, sementara anaknya sendiri nilainya memang udah bagus. Atau menurut anak itu nilainya dia udah cukup, menurut kita masih kurang, ya kan bisa jadi loh. Gitu. Nah, coba dilihat dulu dari situ. Kalau memang yang terjadi adalah menurut kita nilainya dia kurang, kata dia sih cukup-cukup aja gitu ya. Silakan didiskusikan bersama. Kenapa menurut Anda perlu bagi dia untuk punya ambisi, punya nilai yang lebih tinggi? Apa sih gunanya buat dia sekarang dan apa gunanya buat dia di masa depan? Barangkali dengan demikian dia tidak merasa sedang dinilai terus-terusan, atau dia tidak merasa itu jadi beban lagi. Betul, gitu. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Iya, oke, baik Mbak Ika. Rasanya banyak yang harus kita bicarakan, kita obrolin lagi ya untuk bisa membuat remaja itu rileks, tapi tetap tahu kalau dia bicara sama orang tua, oh ini orang tua saya gitu ya. Jadi, tapi dia tetap mau terbuka seperti layaknya dia menceritakan sesuatu kepada temannya. Kalau saya balik lagi ke belakang, yang pertama adalah kita harus flashback. Apakah dulu kita, yang pasti kita mengalami hal seperti itu, termasuk dulu kita bersikap seperti itu atau tidak? Karena kalau mungkin kita dulu pasangan ya dok? Orang tua. Orang tuanya bisa ayahnya, bisa mamahnya. Apakah salah satu dari kita mengalami hal seperti itu? Dulu bagaimana caranya kita mengatasi hal itu? Itu kita harus introspeksi lagi ya, Mbak. Dari yang situ pertama. Dulu, betul. Ya, yang kedua kita harus bisa memahami emosinya dia saat itu. Emosinya dia sedang seperti apa, itu juga sangat penting untuk menjadikan dia bisa lebih terbuka. Tapi kalau itu sudah dilakukan,
atau kita merasa hal-hal yang mereka lakukan berbahaya bagi dirinya, lingkungannya, ya silahkan konsultasikan kepada ahlinya. Kira-kira seperti itu ya, Mbak Betul, ya. betul sekali. Ya, ya. Kira-kira Mbak Ika ada tips terakhir yang mau disampaikan buat para smart parents di rumah teman-teman Instagram Puri Cinere? Oke, saya berpesannya gini aja. Ya, Sebagai orang tua, orang seperti tadi saya bilang, anak-anak itu nonton kita loh, bukan ya, mendengarkan kita. Mereka lebih kuat nontonin kita daripada dengerin. Jadi, kita upayakanlah sebisanya kita menjadi role model yang baik buat mereka. Dalam segala hal, dalam setiap waktu. ya, Apabila kita memang orang yang mudah tersinggung, ya. waspadai bahwa anak kita juga akan melakukan hal yang sama. Jadi selalu upayakan untuk mengoreksi diri kita dulu agar kita bisa menjadi support yang baik buat anak. Dan satu tips yang saya lupa Ya, adalah kalau Anda ingin membuat bonding yang kuat dengan anak atau ikatan yang kuat dengan anak, maka buatlah ikatan itu di saat-saat terutama ketika mereka sedang dalam perasaan yang negatif atau tidak nyaman. Jadi kayak sedih, takut ya, apakah sedih akan nilai atau ditinggal teman atau apapun, atau ketakutan akan gagal atau apapun. Nah, kalau kita ada bersama mereka di saat-saat krisis itu, di saat-saat yang kritikal kayak gitu, kedekatan antara kita dan mereka akan sangat kuat. Dan mereka akan sangat percaya sama kita sehingga lebih mudah bagi kita untuk menyampaikan ide apapun yang ada di kepala kita pada mereka. Kalau kepercayaan sudah terbangun, apapun akan lebih mudah disampaikan pada anak. Begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Ika atas waktunya, sama-sama, ngobrolnya, terima kasih kembali, sharingnya, Dok. tips-tipsnya. Buat teman-teman, para Instagram lovers Puri Cinere, para smart parents, kalau butuh konsultasi, butuh curhat, butuh cerita, atau pendampingan sekalipun sama Mbak Ika, boleh loh. Tentunya di Rumah Sakit Puri Cinere setiap hari Senin dan Kamis. Untuk detailnya bisa hubungi ke Rumah Sakit Puri Cinere di extension Polipsikologi extension 1129, nanti akan detail tentang jadwal Mbak Ika di sana. Sekali lagi terima kasih Mbak Ika, terima kasih para pemirsa, para smart parents. Kita akhiri sampai di sini ngobrol kita kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Saya sampaikan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, bye. Ada. Terima kasih Mbak Ika, sehat selalu ya. Sama-sama Dok. Ya. Sama-sama Dok.